Oke, pada malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu semua, kita bawa hati kita bawa penyembahan kita bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke? Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menembus dosa kita, dosa kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kami mau lebih lagi Tuhan, bermazmur kepadamu Bapa. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Katakan dengan iman jemaat saja, darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan
dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Dengan kasih Kristus, Ibu Nilawati membuka ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berkumpul di tempat ini, menyatukan hati kami, roh kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Hati kami tersentuh Tuhan kalau kami mengingat pengorbanan-Mu yang begitu agung di atas kayu salib. Darah yang suci itu tercecer-cecer. Darah yang suci itu mengalir untuk menebus kami manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak mati di atas kayu salib, kalau Engkau tidak bangkit, kalau Engkau tidak naik ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada kami sebagai penolong, sebagai roh kebenaran itu, maka hidup kami sia-sia. Kami bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh ada sampai malam ini, detik ini, itu karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak bisa balas semuanya itu Tuhan. Betapa kotornya kami, dan Engkau angkat kami. Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu. Malam ini keluarga Sekina, kami merayakan, memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus. Yang memberikan arti yang besar dalam hidup kami. Berkati ibadah pada malam ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Roh Kudus Engkau turun dan menguasai hati dan pikiran kami. Menguasai Bapak Yosef sebagai worship leader, tim singers, pemusik. Oh pengatur LED, semua yang ambil bagian pada malam ini. Allah urapi kami. Jadikan kami satu Tuhan. Di dalam Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Kartiko. Engkau urapi dia dengan urapan yang dari surga. Supaya menjadi penyampai lidah Allah, penyambung lidah Allah pada malam ini. Pesan-pesan firman-Mu boleh menguatkan kami semua. Kalau ada kuasa kegelapan si setan yang tidak senang kami beribadah, mau mengacaukan pikiran kami, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir keluar segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Biar hanya Roh Kudus yang melayang-layang di tengah kami. Menguasai pikiran kami, hati kami, lidah, bibir, mulut kami, kedua tangan kami, seluruh tubuh kami, hidup kami pergunakan untuk memuliakan Engkau pada malam ini. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Bekerjalah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Bekerjalah Roh Kudus memimpin kami pada malam ini. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang menjadi fokus ibadah kami pada malam ini. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk, selamat menikmati kuasa ibadah. Masih tak hadirat Tuhan, kita mau datang kepadanya lebih lagi. Kita mau naikkan syukur kita pada malam hari ini. Buat segala kasih-Nya kepada kita.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan lebih lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, oh haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Saya undang jemaat untuk pakai berdiri. Ku nyanyi haleluya, oh haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan di hidupku, di hidupku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, karena Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau. Sekali lagi dengan iman, tak usah ku takut. Ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatan. Katakan lebih lagi, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sembah kau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami. Sebentar kami memuji Engkau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada haleluya? Bisa kasih salam kanan kirinya, bilang Yesus sudah bangkit. Iya. Karena Yesus sudah bangkit, kita mau menyanyi lebih lagi buat Tuhan. Amin. Oh, 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 Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Iblis dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Katakan lebih lagi, kerahkanlah kekuatanmu, kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah
dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Mana suaranya? Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempatku. Sekali lagi Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Saya bilang haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Nama yang sudah menang atas maut dan dosa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bisa bilang haleluya? Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan. Bilang Yesus ya. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Jemaat saja katakan nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang. Katakan nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Katakan dengan iman nama Yesus. Nama Yesus
di atas segalanya. Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita memberikan persembahan yang pertama. Nanti dengan hormat Bapak Norton akan berdoa. Namamu Tuhan, nama yang termulia di atas segalanya. Kami sudah memuji muliakan namamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau bertahta setiap puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami memperoleh kemenangan daripadamu. Tuhan sebentar kami memberikan Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan. Seberapapun yang kami berikan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biar itu semuanya Tuhan kami pakai untuk memuliakan namamu. Kami memberi dengan sukacita dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Kita angkat pujian, ku terhubung denganmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan lebih lagi, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau lebih lagi Tuhan, erat melekat kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu yang mampukan kami Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu itulah. Firman-Mu itulah dasar
buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, makasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat Paskah buat semua Bapak Ibu Saudara. Dan saya berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Gembala, yaitu Bapak Pendeta Yopi Siloi beserta dengan Ibu Grace. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Nila yang sudah memberikan waktu dan mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersama dengan seluruh jajaran pengurus Sekinah, Pelgab Sekinah, saya mengucapkan terima kasih. Dan baik, kita akan melihat malam hari ini saya diberikan tema kuasa kebangkitan Kristus. Ya. Kita akan melihat dari 1 Korintus 1 Korintus 15 kita akan perhatikan pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian firman Allah. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 14 dan 15 ini agak mirip ya. Saudara perhatikan di situ. Saya bacakan ulang ayat 14 dan ayat 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Dan ini adalah bicara tentang kebangkitan orang percaya. Pada waktu Yesus datang kedua kali, kebangkitan orang percaya yang sudah meninggal dibangkitkan. Dan bagi orang percaya yang masih hidup, diangkat dan berjumpa di awan-awan. Ya. Dan kebangkitan kita sebagai orang percaya bertitik tolak, mempunyai satu tolok ukur, yaitu kebangkitan Yesus. Dikatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, pemberitaan kami, Paulus katakan. Jadi pelayanan dan kehidupan kita menjadi sesuatu yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak ada faedahnya. Karena apa? Tidak ada kebangkitan Kristus. Berarti tidak ada juga kebangkitan orang percaya. Dan saya ingin memberitahukan kepada saudara, malam hari ini, iman yang tidak menjadi sia-sia. Ayat 14 dan ayat yang ke-17, kita tarik kesimpulan, iman kita bisa menjadi sesuatu yang sia-sia. Kepercayaan saudara dan saya bisa menjadi sesuatu yang sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Berarti kita juga tidak dibangkitkan, walaupun kita menjadi orang percaya. Tetapi karena Kristus sudah dibangkitkan dari kematian, kita juga dibangkitkan dari kematian saat kita meninggal. Jadi kesimpulannya,
Kebangkitan Kristus itu harus berdampak dalam kehidupan orang percaya. Mempunyai satu dampak. Dampak besar dikatakan pada ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa kita akan dibangkitkan saat kita sudah meninggal dan waktu Yesus datang kedua kali. Itu dampak yang paling utama. Karena Kristus menjadi tolok ukur kita orang percaya. Kristus yang adalah Tuhan, yang sudah mati dan 3 hari kemudian dibangkitkan dari kematian. Dan kematian itu yang sudah menebus dosa saudara dan saya, kita semua. Dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan itulah sebabnya iman kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Dan sekarang kita nggak berbicara tentang kebangkitan orang percaya, sebab kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan kebangkitan Yesus itu juga harus berdampak dalam hidup saudara dan saya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Jangan tunggu nanti. Kalau kita tunggu nanti, yaitu sudah bicaranya lain. Sudah pasti sesuatu yang dibangkitkan dari antara orang percaya. Karena Kristus sudah bangkit terlebih dahulu sebagai anak sulung. Tetapi kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih hidup di dalam dunia ini. Bagaimanakah Kristus yang sudah bangkit itu? Apakah berdampak, pertanyaannya? Dan dampak kebangkitan Kristus itu harus kita alami. Apa yang menjadi dampak dalam hidup kita orang percaya selama kita hidup? Saya cuma mencatat 4 hal, banyak dampak daripada kebangkitan Yesus yang seharusnya saudara bisa pelajari dari isi Alkitab. Firman Allah ini. Tetapi saya hanya mencatat 4 saja. Yang pertama, dia membebaskan dari ketakutan. Maria Magdalena dalam Matius pasal 28. Kita buka Matius pasal 28. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saya ingin ajak kita baca juga dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita perhatikan pada ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kita lompat pada ayat yang ke-19. Maaf, kita lompat mundur pada ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena orang yang pertama kali yang bertemu Yesus setelah Yesus bangkit. Pada waktu dia ke kubur, waktu masih gelap. Tujuannya dia ingin merempah-rempahi mayat Yesus, tubuh Yesus. Tetapi begitu dia sampai di kubur, kubur kosong, dia merasa ketakutan. Jangan-jangan tubuh Yesus ini diambil orang.
Dan waktu itu dia merasa sedih. Itu sebabnya dikatakan dia menangis. Dia merasa sedih di tengah ketakutan. Tapi di tengah ketakutan, di tengah tangisannya, karena dia merasa sedih, Yesus yang sudah pernah menyembuhkan, melepaskan 7 roh jahat dari hidupnya. Dan Maria Magdalena, dia merasa kehilangan Yesus. Itu sebabnya dia punya tujuan yang baik, yang benar. Tujuan yang positif. Dia nggak mau kehilangan Yesus lagi. Kalau dulu dia pernah kehilangan Yesus, karena dia nggak mengenal Yesus. Karena dia dirasuk 7 roh jahat. Tetapi saat sudah dilepaskan 7 roh jahat, kemana Yesus pergi? Dia ikut dengan rombongannya. Dia persembahkan hartanya. Dan kita lihat, bagi orang-orang yang merasa takut akan kehidupan ini yang kita jalani, masih ada Yesus. Gak perlu kita menangis, gak perlu kita sedih, karena Yesus tidak hilang. Yesus yang sudah bangkit dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan mampu menghilangkan perasaan kita, ketakutan kita. Dari rasa takut menjalani hidup ini. Dari rasa takut di tengah-tengah menghadapi masalah persoalan. Dari perasaan takut kita menghadapi sakit penyakit. Dari menghadapi masalah-masalah yang lain dalam hidup kita. Yesus yang sudah bangkit akan melepaskan ketakutan kita. Dan yang kedua, dampak yang kedua yang harus kita tahu, bahwa Yesus yang sudah bangkit itu, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 2 kali. Kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera. Menghilangkan rasa takut, memberikan damai sejahtera. Sampai 2 kali. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia batiniahnya. Kalau seorang tidak ada damai sejahtera, ukurannya Yesaya 32 ayat yang ke-17, berarti enggak hidup benar. Di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera, dikatakan. Jadi jelas firman Tuhan menggariskan. Di manakah ada damai sejahtera itu? Hal kerajaan sorga bukan soal makanan minuman. Salah satunya di sana ditulis damai sejahtera. Dan kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus sendiri. Di mana ada Yesus dalam kehidupan kita, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera menghilangkan rasa takut. Dan kalau kita lihat lebih jauh, rasa takut itu bersumber dari mana? Dari sejak Adam jatuh dalam dosa bersama dengan Hawa. Waktu dia
makan buah pengetahuan baik dan jahat bersama Hawa. Begitu ada suara Allah memanggil, "Hai Adam, Adam, di manakah engkau?" Dia bersembunyi, dia ketakutan. Tetapi dampak yang kedua, kebangkitan Yesus itu mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera yang diperlukan dalam hidup manusia. Daud sebagai raja yang luar biasa, tetapi dia pernah kehilangan damai sejahtera waktu dia mengambil Batseba, istri Uria. Dia punya rencana yang jahat, dia punya strategi yang jahat, dipasanglah di depan melawan musuhnya sampai binasa. Lalu diambil Batseba menjadi istrinya. Dan Nabi Nathan diutus kepada Daud dengan bahasa sindiran. Ada orang kaya dan orang miskin. Ada tamu datang ke orang kaya ini dia ingin menjamu dengan mengambil domba yang satu-satunya yang ada pada si miskin. Terus komen daripada Daud, katanya nggak ada belas kasihan itu, harus dihukum mati. Itulah kau. Nabi Nathan langsung menunjuk. Begitu dia tertemplak, hilang damai sejahtera karena dosa. Dan sekali lagi dia pernah kehilangan damai sejahtera. Pada waktu ditulis 2 Samuel 24, pasal terakhir, Allah melihat bangsa Israel ini berdosa, menyembah kepada Allah yang lain. Dia ingin menghukum bangsa Israel. Dia suruh, dia bujuk Daud untuk menghitung, adakan sensus. Lalu Daud menyuruh Yoab untuk menghitung. Yoab sudah memuji-muji Daud, seharusnya nggak perlu dihitung, nggak perlu adakan sensus. Tetapi karena dia disuruh, Daud, dia hitung. Lalu dia kasih laporan, sekian banyak. Begitu sudah selesai sensus, tak, hatinya tertemplak. Nggak ada yang menegur. Tetapi karena ukurannya Daud, hilangnya damai sejahtera karena dia sombong untuk menghitung berapa banyak bangsa Israel, rakyatnya yang dipimpinnya. Disitulah kehilangan damai sejahtera. Tetapi Allah yang bangkit di dalam Yesus Kristus, pada hari yang ketiga dia akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga dampaknya, yaitu kita lihat. Kebangkitan Kristus itu, Yesus memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, kebangkitan Kristus juga mencelikan mata rohani kita dan memberikan semangat dalam mengiring Tuhan. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap
dan dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hal yang ketiga, kebangkitan Yesus itu mencelikan mata rohani kita. Mata adalah pelita tubuh dalam kitab Injil Matius. Bila matamu baik, maka teranglah seluruh tubuh hidupmu. Tetapi bila matamu jahat, gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Itu mata jasmani. Ya. Tetapi bagaimana dengan mata rohani kita? Dua murid yang ke Emmaus, dia lengkap dengan panca indera, enggak buta. Dia berbicara di tengah jalan berdua. Yesus ikut serta kepada mereka di tengah perjalanan, berbicara. Tetapi dia tidak mengenali, mereka tidak mengenali Yesus yang bangkit. Kita perhatikan, pada waktu mereka mendesak untuk singgah di rumahnya, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, membagikan kepada mereka. Baru mereka celik. Begitu mata mereka celik bahwa itulah Yesus yang sudah bangkit. Yesus menghilang. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Waktu kita mendengar perkataannya tentang kitab suci, tentang firman Allah, apa yang dikatakannya, apa yang diperkatakannya. Firman Allah selalu membangkitkan semangat yang patah. Bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Tetapi akan dibangkitkan kembali semangat yang patah. Iman yang mulai kandas, mulai dipulihkan kembali. Pandangan rohani yang sudah mulai kabur, tidak bisa melihat dengan benar. Mulai dicelikan kembali. Lot waktu berpisah dengan Abraham, kita lihat secara kasat mata, mata jasmani, dia masih bisa melihat, memandang. Lembah Yordan itu adalah daerah yang subur berair. Baik buat ternak-ternaknya, supaya terpelihara. Tetapi tidak dengan mata rohaninya. Kita lihat, mata rohaninya tertutup. Sampai pada akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan. Dan Bartimius dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 dan seterusnya. Sekalipun dia buta, pengemis yang buta matanya. Tetapi dia masih punya telinga yang hidup, peka. Suara Yesus ini. Dia teriak-teriak, Yesus, Yesus orang Nazaret. Yesus kasihanilah aku. Yesus kasihanilah aku. Sampai Yesus berhenti, bawa dia. Apa yang engkau ingini daripada aku, supaya aku perbuat. Rabuni aku. Celikan aku. Dia bukan hanya memohon supaya mata jasmaninya sembuh, celik, terbuka, dapat melihat Yesus secara jasmani. Tetapi lebih daripada itu, supaya mata rohaninya terbuka. Dan kita tahu, kita butuh firman Allah yang hidup senantiasa. Saat kita bersekutu, mendengarkan firman Allah, di saat itu kuasa firman Allah bekerja. Memberikan satu pemulihan, memberikan dampak
lewat firman Allah. Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, dikatakan ayat 22, 32. Firman Allah yang akan berkuasa, menguasai hati pikiran kita, iman kita yang mungkin sudah mulai kandas, mulai turun pengiringan kita, semangat pengiringan kita, semangat pelayanan kita, semangat doa kita, semangat beribadah kepada Tuhan. Firman Allah yang akan memulihkan. Firman Allah yang akan memperbarui. Firman Allah yang akan memberikan kekuatan baru. Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah kamu kendor. Biarlah rohmu yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau ada kuasa kebangkitan Yesus, kalau ada kuasa kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita, kita akan selalu berkobar-kobar, memiliki semangat pengiringan yang tinggi. Memiliki satu pelayanan, semangat pelayanan yang tinggi. Memiliki semangat pengorbanan yang tinggi. Yang terakhir, dampak daripada kebangkitan Kristus. Dia akan memberikan kelimpahan. Dalam Yohanes pasal 21, kita perhatikan pada ayat yang ke-5. Ayat ke-5, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kita lompat pada ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Tidak koyak. Pengalaman Simon Petrus waktu pertama kali dia dijadikan murid yang pertama. Dia sebagai seorang nelayan yang prof. Dia katakan apa? Sama Yesus, sudah semalam-malaman aku menangkap ikan, tetapi tidak dapat. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Dengan kesimpulan, sepertinya terpaksa, setengah dipaksa, enggak tulus mengerjakan. Tetapi setelah ditebarkannya jalannya, ditariknya jala itu, koyak. Walaupun ikan-ikan besar sudah masuk ke jalannya, tetapi sebagian keluar lagi karena koyaknya jala waktu menangkap. Kenapa? Sekarang waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Tiberias, di pantai Tiberias. Simon yang menghela jalannya, menarik, mendapatkan 153, namun tidak koyak. Kuasa kebangkitan Kristus mengajar kita supaya hidupan kita tulus ikhlas kalau kita berbuat sesuatu yang Tuhan suruh. Sehingga tidak brojol keluar lagi berkat. Bahkan kebangkitan Kristus itu
membawa dampak dalam kehidupan murid-muridnya. Waktu Yesus bertanya, adakah lauk pauk pada kamu? Tidak ada. Tebarkanlah jalamu. Lalu ditangkapnya banyak ikan besar, 153. Waktu sudah dibawa ke pantai, Yesus sudah ada dengan api arang, roti, dan ikan. Sebelum hasil tangkapan itu diberikan kepada Yesus, Yesus katakan, bawalah kemari ikan-ikan yang kamu tangkap. Berarti Yesus memperhatikan sampai sekecil-kecilnya apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. Kebutuhan pokok pun Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan akan memberkati. Ada banyak orang Kristen sudah lupa. Kalau dulu dia jatuh bangun, bertolak dari titik nol sampai diberkati Tuhan. Dia nggak tahu, dia nggak sadar siapakah dia. Tuhan yang menampakkan diri dalam kehidupannya. Yesus yang sudah bangkit dan melimpahkan berkat-Nya. Yesus juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Malam hari ini saya tidak panjangkan firman Allah. Menjadi perenungan kita untuk kita bisa melihat dampak kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. Ada 4 hal. Yang pertama, membebaskan dari rasa takut. Yang kedua, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang ketiga, mencelikan mata rohani kita. Sehingga kita dapat memandang Yesus dengan baik dan benar dalam setiap perspektif kehidupan kita. Apapun yang kita alami, hadapi, masalah, tantangan, kegagalan, sakit, penyakit, dan memberikan semangat kembali. Jangan putus asa, jangan putus harap. Dan yang keempat, memberikan kelimpahan berkat yang melimpah. Saya aminkan, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Apakah kebangkitan Kristus itu berdampak? Sudah berdampakkah? Dengan menjalani hidup kita bersama dengan Yesus, kita tidak pernah takut. Sudah berdampakkah dalam hidup kita? Kita sudah merasakan damai sejahtera. Sudah berdampakkah kita dicelikan mata rohani kita, memandang dengan benar siapakah Yesus, mengenal dengan benar. Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus katakan, aku menghendaki supaya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kenalilah Yesus yang sudah bangkit. Dia akan melimpahkan berkat-Nya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
Hari ini ada kesusahan, besok ada kesusahannya sendiri. Tetapi kita perlu dengan yakin dan percaya, dengan iman kita yang berkobar-kobar, dengan pengiringan kita dan penyerahan kita yang berkobar-kobar, dengan semangat ibadah dan berdoa kita, dengan semangat melayani kita. Saya begitu yakin dan percaya, Kristus yang sudah bangkit, Dia akan selalu membangkitkan dalam pengiringan kita. Sebab Dia hidup. Nyanyikan bukan dengan kebiasaan karena kita hafal. Dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan. Oh, katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup bagi saudara dan saya. Dia hidup untuk menghidupkan pekerjaan saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara, segala kebutuhan saudara. Karena Dia hidup, ku tak pikir hari esok. Oh, Dia jamin hidup kita. Dia jamin, Dia memberikan kesehatan bagi kita. Dia selalu menguatkan kita lewat firman. Oh, Dia selalu membebaskan dari rasa takut. Kita tak perlu gentar. Kita tak perlu takut. Oh, haleluya. Dunia penuh dengan resesi. Tapi kita anak-anak Tuhan resepsi senantiasa. Yesus hidup. Sekali lagi katakan, Yesus sebab Dia hidup. Oh, haleluya, haleluya, amin, amin. Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Dia memberikan satu kehidupan karena Dia sudah bangkit. Dampak kebangkitan Yesus ada di dalam hidup kita, merombak hidup kita, memperbarui hidup kita, memulihkan hidup kita. Berarti hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sembah Dia. Pujian bagi Dia, so tinggikan Dia, besarkan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia yang hidup, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Oh, haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Kasih kuasa kebangkitan-Mu Tuhan membawa iman kami tidak menjadi sia-sia di hadapan-Mu. Dalam kehidupan kami biar kami boleh pelihara iman yang hidup. Kami percaya kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita, menyertai kita
memampukan kita untuk kami boleh tetap bertahan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, dalam kuasa kebangkitan-Mu Yesus. Sebab kuasa kebangkitan-Mu yang akan mengerjakannya Tuhan kekuatan yang baru, memberikan pertahanan dalam kehidupan kami, memberkati kami dengan limpahnya apa yang menjadi kebutuhan kami, melepaskan dan membebaskan daripada rasa takut dan khawatir akan hidup ini, memberikan damai sejahtera senantiasa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah kuasa kebangkitan-Mu selalu hidup dan hidup dan hidup untuk selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Nila. Kita angkat pujian Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Yesus hidup, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Hidup jadi berarti sebab dampak daripada Kristus yang hidup dan bangkit pada hari yang ketiga ada dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah sudah memimpin dan memberkati, melawat kami dengan firman-Mu. Dan biarlah Allah juga yang akan tolong Tuhan jemaat di Pelgap Sekinah ini. Biar Allah memberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, mata pencarian mereka. Baik Tuhan dalam rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu. Ada damai sejahtera yang Kau berikan. Dan biarlah Allah selalu Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan bagi umat-Mu. Engkau memberkati seluruh jajaran kepengurusan. Mulai Ibu Ketua Pelgap Sekinah, yaitu Ibu Nila. Engkau yang akan memampukan dengan hikmat yang daripada sorga. Senantiasa dapat menggalang Sekinah
lebih maju lagi, lebih berkembang lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Allah terus Tuhan memberkati untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Yopi Siloy dan Ibu Kris. Senantiasa Allah pelihara, berikan kesehatan yang penuh. Bahkan Allah juga yang akan memulihkan bila mana mereka dalam kelemahan fisik. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Allah juga yang akan tolong kami sebentar. Kami akan pulang dan berpisah satu dengan yang lain. Allah kembali menyertai, melindungi dalam perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Dengan kami boleh membawa berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga engkau diberkati saat masuk, diberkati saat keluar. Karena berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya semua katakan sama-sama. Amin.